Tiap wilayah berbeda-beda. Kalau dulu anak Unhas kalau tamat pada banyak yang pergi ke Jakarta, kemana, daerah lain. Banyak saya kasih rekomendasi kerja. Negara sekarang ini tentu masih ada, tapi sangat kecil dibanding zaman dahulu. Sekarang bagaimana berwirausaha? Wirausaha adalah tentu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini. Apabila kita berada di sini dan tentu daerah lain, Sulawesi ini mempunyai kekayaan yang besar. Pertanian, peternakan, perkebunan, ada usaha tambang, ada usaha perdagangan, ada industri kecil, ada tentu juga usaha-usaha yang ada. Dunia berkembang. Daya beli masyarakat juga turun, tapi bervariasi. Tentu ada juga bisa di bidang pendidikan, jadi dosen, tapi tentu membutuhkan juga derajat yang lebih tinggi. Dosen tidak diterima lagi kalau hanya sarjana, tentu lebih tinggi lagi. Apa kemampuan kita di Selatan dan di Sulawesi? Kemampuan alam yang kuat. Apa kebutuhan dunia ini yang besar? Kebutuhan akan makanan dan sumber daya yang besar. Tidak pernah orang menurun membeli beras, tidak pernah menurun membeli ikan, tidak pernah menurun membeli sayur, tidak pernah menurun membeli kopi dan teh. Itu kebutuhan pokok sudah. Karena itu maka kita mampu banyak kemungkinan itu. Tentulah di sini bermacam-macam latar belakang. Bagi anak pertanian, kembalilah ke daerah masing-masing mengembangkan kemampuan keluarga, kemampuan masyarakat di situ. Karena itu tidak mungkin ada berkeliaran di Makassar ini tanpa kerja. Sekarang di mana-mana di Indonesia ini banyak premanisme, kriminal. Dia bukan berniat jadi preman, tapi karena tidak ada pekerjaan maka menjadi preman. Bypass ya. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Jadi yang Anda pikirkan besok, hari ini dan besok ialah kreativitas. Melihat orang butuh apa negeri ini. Di mana-mana ada warung kopi. Berarti mereka butuh kopi. Harga kopi naik, harga coklat naik. Contohnya kecil. Anda kembali ke daerah di Toraja, di Enrekang, di Polopo. Coba bantu orang tua mengambil kopi. Contoh, coklat dibutuhkan di Oasi, naik harganya seluruhnya. Kita kehabisan coklat. Orang sekarang di luar negeri butuh susu, bukan hanya sapi. Susu bisa dari kedelai, bisa dari jambu mente, bisa dari bermacam-macam. Bikinlah riset kecil-kecilan dengan teman Anda. Bagaimana itu jambu mente menjadi susu, contohnya, atau menjual itu. Banyak hal yang bisa secara kreatif untuk itu. Jangan kehilangan akal. Karena begitu kehilangan akal, Anda akan menjadi kehilangan berpikir, kehilangan kemampuan. Mari Anda kreatif melihat masa datang. Memang tidak mudah. Pemerintah, waktu zaman saya mulai, kita semua melihat rakyat kecil bagaimana mereka bekerja. Karena itu bikinlah kredit usaha rakyat. Untuk itu berengkak pada pengusaha-pengusaha anak-anak baru. Pergilah ke bank cari modal. Pasti Anda berpikir, dari mana modalnya? Pemerintah sudah menyiapkan 120 triliun usaha kredit rakyat. Kredit untuk anak yang pemula-pemula. Anda ajukan proposal. Jangan hanya proposal minta sumbangan.
Karena kalau mau biasanya mahasiswa selalu ada proposal, minta sumbangan. Bikinlah proposal untuk bagaimana bekerja. Apa yang Anda lakukan? Bagi yang putri juga seperti itu. Banyak sekarang anak-anak muda bikin kue, bikin apa, bikin jahitan, macam-macam usaha yang bertebaran yang Anda bisa contoh dan Anda bisa lakukan secara bersama-sama. Tanpa itu maka Anda bisa, tapi sekali lagi saya ingin semangat dan kerja keras. Anda boleh kerja keras tapi tanpa semangat. Anda bersemangat tapi tidak kerja juga tidak ada artinya. Tekad hari ini, begitu Anda ijazah, sekali lagi simpan ijazah Anda, kasih plastik, simpan dan Anda berpikir, saya mau kerja apa. Tidak ada kerja yang langsung hebat. Tidak ada bisnis yang langsung hebat. Semua mulai dari bawah. Seperti saya katakan tadi. Bagaimana orang-orang hebat. Lihatlah orang Cina. Yang kaya itu mana ada sekolahnya. Sekarang baru sekolah anak-anaknya. Tapi yang dulu tidak ada sekolahnya. Tapi dia bisa maju dan anaknya bekerja. Tentu banyak di sini yang bapaknya pedagang, berusaha, kecil dan besar. Bantulah orang tuamu. Sekarang yang bagi pusat kembali, bantu orang tua mengembangkan usaha. Bantu orang yang punya toko mengembangkan tokonya. Bantu penjual kain menambah menjadi baju. Bantu orang tuanya. Bergabunglah dalam kelompok itu. Itu yang paling gampang bagi orang yang mempunyai keluarga pengusaha. Tanpa itu, di bidang usaha memang ada persaingan. Prinsip pokok berusaha itulah persaingan, ia lebih baik dan lebih murah. Karena itulah maka kita semua. Yang kedua ialah percaya diri atas kemampuan. Saya berusaha berbagai usaha macam-macam. Tapi modalnya ialah kemampuan dan percaya diri. Pada saat orang kekurangan listrik, kita bangun PLTA tanpa mengerti apa itu PLTA. Tapi belajar dan kita orang mengatakan minta orang asing tidak percaya diri. Dan saya bangga bahwa insinyur yang paling banyak mengetahui dan bekerja di bidang listrik